Samsung S9 Plus masih menjadi pemain handal di dalam dunia flagship second gadget Indonesia. Lantas, apakah memang benar handphone flagship ini masih bisa bersaing di dunia gadget tahun 2022 dengan banyaknya handphone murah yang berseliweran di dunia online? Sebelum kita mulai, intro dulu Brody. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Oke, Samsung S9 Plus. Ya, si gahar. Dulu handphone ini dijual oleh Samsung dengan harga yang cukup tinggi. Namun sekarang harganya turun drastis. Kalau dilihat dari tahun 2022, harganya sudah mencapai 2.500.000-an saja dengan kekuatan penyimpanan yaitu 6/64 GB, yaitu RAM banding dengan penyimpanan internal yang diberikan oleh Samsung S9 Plus tersebut. Lantas kenapa itu masih menjadi pilihan warga Indonesia padahal masih ada Poco M3 Pro dengan 4/64 di harga 2,6, Poco M4 Pro 6/128 di harga 2,8, Infinix Note 11S dengan kekuatan 8/128 dengan harga 2,9. Ada juga Poco M4 Pro di harga 2,9 didukung dengan kapasitas 6/128 GB dan Redmi Note 10S dengan kekuatan 6/128 GB di harga 2,7 juta. Oke, makhluk bumi, kalau kita pikir-pikir kenapa ya orang Indonesia nggak beli handphone yang tadi saya sebut aja kalau udah tahu itu lebih bagus dan lebih terbaru? Menarik. Samsung S9 Plus ini mengusung layar Super AMOLED, di mana layar Super AMOLED tersebut jarang dipakai oleh handphone sekarang. Mungkin dari beberapa handphone yang saya sebutkan dari pertama tadi, hanya beberapa yang menggunakan layar AMOLED, itu pun hanya AMOLED ya, bukan Super AMOLED seperti Samsung Note 9 Plus ini, bukan Note ya, Samsung Galaxy S9 Plus, sorry. Oke, didukung juga dengan ukuran layar yaitu 6,2 inci. Kalau kita pikir-pikir, handphone sekarang itu layarnya udah gede-gede banget guys. Ada yang 6,7, 6,5 dan mungkin banyak orang yang tidak sesuai dengan kemampuan tangannya sehingga tidak mengedepankan kenyamanan permainan HP tersebut. Maka masih banyak yang memilih HP Samsung Galaxy Note 9 Plus ini dengan ukuran 6,2 inci yang mungkin kalau kita pikir HP dengan ukuran layar 6,2 inci tidak terlalu besar di tangan Indonesia. Didukung juga dengan beberapa prosesor flagship zaman dahulunya itu mungkin masih bisa mensupport kegiatan zaman sekarang. Selain memiliki ukuran layar yang cukup terjangkau bagi tangan-tangan orang Indonesia, HP Samsung memberikan perlindungan kepada layar-layar Super AMOLED-nya itu yang sangat istimewa untuk zaman sekarang dengan memberikan proteksi Corning Gorilla Glass 5 yang artinya layar-layar istimewanya dilindungi dengan beberapa proteksi, tapi tetap aja saya rekomendasikan tambahin anti goresnya dong bro, soalnya kelemahan dari layar Super AMOLED itu harganya kalau pecah bisa aja seharga HP secondnya ya guys. Harganya sangat mahal, sudah harga Super AMOLED ditambah lengkungan miring layarnya, edge-nya itu guys, itu yang membuat harganya menjadi sangat mahal. Oke, mungkin itu cukup bisa menjadi pertimbangan Anda dalam membeli handphone Samsung Galaxy S9 Plus ini. Oke, untuk yang perlu kalian pertimbangkan lainnya adalah garansi guys, dimana ini adalah handphone bekas bukan handphone baru. Kalau kalian tahu, handphone bekas ini memiliki garansi yang cukup singkat dan mungkin untuk harga di 2,5 juta ini cukup riskan ya. Nah, misalkan kalian baru beli handphone dengan harga 2,5 juta, tapi setelah 1 minggu pembelian, HP kalian rusak. Kalian bingung mau retur ke siapa, tanggung jawab ke siapa, sedangkan garansi toko mungkin hanya beberapa, seperti 3 hari setelah barang sampai, atau 2 hari setelah pembelian. Karena ini cukup mengkhawatirkan bagi saya yaitu garansinya, dimana kalau kalian membelikan handphone baru yang seperti Poco, Infinix dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, itu rata-rata memberikan garansi 1 tahun untuk garansi resminya, dan garansi tokonya mungkin 3 hari ya setelah pembelian, yang artinya kalau kalian rusak kalian bisa dapatkan HP baru lagi dengan unit baru. Itulah kelebihannya memberikan handphone baru meskipun belum memiliki layar Super AMOLED seperti Samsung S9 Plus ini. Perlu kalian cantumkan juga dan ingat di dalam benak Anda bahwa tidak semua handphone bekas itu jelek
dan tidak semua handphone baru itu bagus. Nah, jadi ini perlu kalian timbangkan lagi di dalam pikiran Anda. Mungkin kalian perlu mencari beberapa riset di luar sana yang memberikan kesan-kesannya dalam melakukan menggunakan HP S9 Plus ini. Kalian juga bisa lakukan riset-riset di dalam toko-toko yang menjual Samsung tersebut. Mungkin ada beberapa keluh kesah dan pendapat-pendapat bahagia dari para customer yang sudah mencoba Samsung S9 Plus ini terlebih dahulu. Samsung S9 Plus ini memberikan juga RAM yang cukup besar guys. Ada sekitar 6 GB didukung dengan internal 64 GB. Tentunya dengan pemberian RAM dan internal yang cukup besar tersebut sudah bisa mumpuni di keadaan sekarang. Bisa juga dibantu dengan slot internal memori micro SD hingga 400 GB yang menurut saya ini cukup berguna, di mana zaman sekarang memang membutuhkan memori atau penyimpanan yang banyak ya guys. Itu perlu kalian ingat juga bahwa handphone Samsung S9 Plus ini masih bisa kok bertahan di zaman sekarang dengan bantuan RAM 6 GB-nya ya. Cukup besar sekali dan cukup menarik di bagian penyimpanan. Oke, untuk kameranya dia memberikan dua kamera, yang satu dengan kualitas 8 megapiksel, satu lagi pendukung dengan 2 megapiksel. Oke, untuk perekamannya juga dia sudah bisa 4K. Ini perlu kalian akui hebat, karena Samsung di zaman dulu ya flagship ini harganya cukup mahal, yang artinya dia akan memberikan kualitas yang benar-benar sebanding dengan harganya, sehingga bisa memberikan video dengan kualitas 4K di 30 atau 60 fps. Atau kalian bisa juga menggunakan kualitas 1080p. 1080p ini bisa digunakan dengan 30 fps, 60 fps, dan 240 fps. Ya, ini menarik sekali 240 fps, dimana mungkin kalian bisa membuat slow motion dengan santuy-santuy di HP 2,5 jutaan. Menarik sekali flagship ini. Bayangkan di zaman 2018 tempat HP ini launching, mungkin HP ini menjadi kelas raja, bahkan mungkin menjadi dewa, di mana belum ada HP yang memberikan kualitas penangkapan gambar sebagus itu. Menarik sekali ya adik-adik. Mungkin ya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang sudah banyak HP flagship lain yang bisa melebihi kualitas tersebut, namun harganya sangat edan. Mungkin kalian bisa tunggu 5 tahun lagi untuk bisa memberikan HP flagship zaman sekarang ya nanti ya. HP lipet-lipet itu yang dijual 20 jutaan sekarang ya, mungkin kalian bisa beli dengan harga 5 juta ya. 5 tahun lagi ya bosku. Sabar dikit aja, 5 tahun kok sebentar. Kalau jangan ditunggu ya, kalau ditunggu kayaknya lama banget. Wow, lama banget. Wow, lama banget. 20 tahun ya guys di penjara. Oh, lama banget. Kasian ya. Oke, balik. Oke, fitur yang perlu saya khawatirkan dari HP S9 Plus ini adalah kualitas baterainya ya. Dimana kalau kalian ketahui handphone ini memiliki baterai 3500 mAh yang mungkin cukup besar, tapi waktu baru. Sekarang mungkin sudah 4 tahun ya. Kalau kita lihat liris dari tahun 2018, mungkin kualitas 3500 mAh-nya sudah tidak sehat lagi, alias ada bocor tipis-tipis ya guys. Meskipun toko bilang baterai awet, tetap aja pasti ada bocor sedikit-sedikit pun. Nah, salah satu solusinya adalah menggantinya dengan baterai baru. Tapi perlu kalian ketahui, itu biaya lagi dan perlu harga yang cukup tinggi ya untuk memberikan baterai original kepada HP flagship ini. Dimana kalian perlu pikirkan juga handphone lain seperti yang merek-merek tadi saya sebutkan, dia sudah memberikan baterai yang cukup besar, 4000 mAh, 5000 mAh, 4500, didukung dengan kecepatan pengecasan yang cukup cepat juga. BTW, Samsung S9 Plus ini sudah bisa mengecas dengan kecepatan 15 watt. Menarik juga, dikala itu sangat cepat. Cuman dikala sekarang banyak handphone yang lebih cepat juga guys. Oke, tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Mungkin ada yang butuh handphone tersebut untuk bermain game, ada juga yang membutuhkan handphone hanya butuh sosial media, buka Instagram, atau kebutuhan kantor yang tidak terlalu berat penggunaannya, sehingga tidak terlalu membutuhkan baterai yang banyak, tidak perlu menguras baterai yang banyak, tidak perlu HP dengan layar besar, tidak perlu HP dengan kemampuan baterai yang besar, sehingga hanya butuh HP dengan model simple, keren, yaitu mudah di tangan, mudah dipakai,
Ya, seperti Samsung S9 Plus ini yang kalian bisa beli di Shopee dengan harga 2,5 jutaan saja. Saya akan sertakan linknya di deskripsi guys. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini ya. Saya harap videonya bisa bermanfaat buat kalian semua dalam memilih mending S9 Plus atau beli HP baru ya. Itu adalah beberapa pertimbangan dari saya yang perlu kalian pikirkan. Mungkin saya harap itu bisa bermanfaat semuanya buat kalian dalam memilih HP ya guys. Semoga bisa bermanfaat, dan BTW kalau kalian ada saran atau komen-komen yang perlu memotivasi saya dalam membuat channel ini, kalian bisa drop di komentar aja. Itu saya sangat bahagia, perlu saya apresiasi karena saya juga masih YouTuber biasa, bukan YouTuber yang sudah tinggi. Maka komen-komen kalian itu kebanyakan saya baca dan saya kasih like juga, karena komennya itu cuma beberapa ya. Jadi bisa saya baca dengan sempurna sehingga saya bisa mendapat kritikan, masukan dari kalian semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe karena itu sangat berarti bagi diri saya. Semoga kalian bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.